Baik, hari ini kita masuk materi uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat ini konsepnya masih sama, yaitu kita akan menguji hipotesis di mana yang kita gunakan adalah distribusi Chi kuadrat, dan ini digunakan untuk kasus-kasus tertentu seperti ketika kita mengerjakan uji hipotesis pada materi regresi dan korelasi. Agenda materi hari ini yang akan kita pelajari, ya, pertama kita akan mengenal dulu Chi kuadratnya seperti apa di pendahuluan. Kemudian di dalam Chi kuadrat ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu menguji kecocokan dan menguji kebebasan antar variabel. Jadi kalau yang uji kecocokan itu apakah cocok atau tidak dengan ekspektasi kita, sedangkan kalau uji kebebasan itu kita menguji ada hubungan atau tidak, bebas atau tidak variabel satu dengan variabel lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, di sini uji Chi kuadrat merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Jadi yang utama dalam materi uji Chi kuadrat ini adalah kita memperhatikan frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Mohon maaf. Ini ya, jadi di sini untuk data yang kita gunakan adalah terkait frekuensi. Frekuensi alias banyaknya data ya. Jadi misalnya banyaknya yang menggunakan handphone, banyaknya yang menggunakan laptop, misalnya seperti itu ya. Jadi frekuensi kaitannya seperti itu. Jadi datanya yang kita kumpulkan adalah banyaknya. Kemudian prosedur uji Chi kuadrat ini dengan mentabulasikan suatu variabel menjadi kategori dan menghitung statistik Chi kuadrat. Jadi nanti kita akan sajikan datanya dalam bentuk tabel, akan lebih mudah pengerjaannya ya, dan dengan memperhatikan kelompok-kelompoknya atau kategori-kategorinya, yang selanjutnya baru kita akan menghitung statistik Chi kuadrat. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya chi-square ya. Jadi simbolnya Chi kuadrat itu adalah seperti ini. Ya, seperti X gitu ya. Kalau di bahasa orang matematika ini disebutnya X cantik ya. Jadi X kuadrat seperti ini. Ini adalah simbol, ini masih menggunakan huruf Yunani ya, yang disebut dengan chi, atau kalau kita bacanya Chi kuadratkan. Ini adalah notasinya. Nah, ini penjelasan untuk frekuensi observasi dan frekuensi harapan atau ekspektasi. Jadi frekuensi observasi ini adalah data aktual atau yang benar-benar terjadi. Ini adalah data yang kita ambil, bisa menggunakan sampling ketika kalau memang kita mengambilnya hanya berupa sampel, atau kalau memperhatikan seluruhnya berarti sensus alias populasi ya. Tapi otomatis kalau di sini yang kita gunakan adalah hasil dari sampling. Jadi data yang benar-benar ada, yang benar-benar terjadi. Nah, ini didapatkan dari hasil percobaan atau observasi. Biasanya dinotasikan dengan O untuk frekuensi observasi. Kemudian untuk frekuensi harapan ini merupakan data ekspektasi peneliti. Jadi kita sebagai peneliti berekspektasi, berharap kondisinya mencapai penelitiannya mencapai kondisi tertentu. Nah, itu harapan kita. Nah, itu ditulis di data ekspektasi. Ini bisa didapat secara teoritis ya, disimbolkan dengan E, atau ini nanti untuk mencari frekuensi harapan ada rumusnya ya. Secara teoritis ini ada rumusnya. Atau mau kita tentukan sendiri, itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Jadi untuk frekuensi harapan ini bisa menggunakan rumus, bisa juga kita tentukan sendiri, tergantung bagaimana penelitiannya. Tapi di sini nanti kita akan menggunakan rumus untuk uji kebebasan variabel, sedangkan untuk uji kecocokan akan diberikan di soal apa harapan dari peneliti terhadap observasi yang dilakukan. Secara umum, kegunaan uji Chi kuadrat itu untuk menentukan apakah suatu data berdistribusi tertentu.
Ya, jadi dari data observasi itu kita bandingkan ya dengan cara membandingkan apakah frekuensi hasil observasi itu berbeda secara signifikan dengan frekuensi yang diharapkan dari model yang diasumsikan. Misalnya kita sudah mengumpulkan data observasi, kemudian ini kita harapkan dia berdistribusi normal misalnya. Harapan kita berdistribusi normal. Maka kita mencari data, kita menghitung kira-kira yang membuat dia berdistribusi normal datanya seperti apa, itu taruh di ekspektasi. Kemudian kita bandingkan, kita uji, nanti hasilnya keluar bahwa data observasi ini, bahwa data ini berdistribusi normal atau tidak. Ya, kemudian kegunaan berikutnya, uji C kuadrat ini bisa juga untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel yang nominal sifatnya ya. Jadi di sini kita bisa menguji ada atau tidak ada hubungan antara dua variabel. Seperti itu ya. Kemudian untuk karakteristik uji C kuadrat, bahwa nilai chi-square atau nilai C kuadrat itu selalu positif. Kalau kita lihat dari kurvanya, dia seperti ini. Jadi kurvanya selalu menjulur ke arah positif ya, bentuk distribusinya. Distribusi chi-square atau C kuadrat ini menjulur positif. Dia selalu digambarkan setelah sumbu Y sama dengan sumbu X sama dengan 0 ya, alias dari 0 ke kanan. Jadi tidak ada data yang negatif. Kenapa datanya tidak negatif? Karena yang kita gunakan memang data frekuensi. Jadi tidak mungkin misalnya banyaknya mobil Avanza yang lewat di jalan ini, misalnya kita mau memperhatikan beberapa merek mobil, misalnya mobil Avanza, Xenia, seperti itu ya. Nah, yang Avanza ini tidak mungkin nilai frekuensi observasinya negatif. Banyaknya mobil Avanza yang lewat adalah -5. Tidak mungkin ya, dia akan selalu bernilai positif berapa banyaknya yang lewat. Oleh karena itu dari datanya saja dia sudah bersifat positif karena frekuensi. Oleh karena itu di sini nilai chi-square atau C kuadrat itu akan selalu bernilai positif ya. Jadi distribusi C square-nya pun juga, C kuadratnya juga menjulur positif. Dan ini seperti biasa alfanya ini adalah daerah penolakan ya. Jadi yang diarsir ini adalah daerah penolakan, dan karena dia ada di sebelah kanan, jadi daerah penolakan bentuknya akan selalu seperti ini dan dia selalu di sebelah kanan. Nanti penyebabnya, akibatnya berarti daerah penolakannya akan selalu ada dalam posisi yang lebih dari, seperti itu ya. Nanti akan lebih jelas disampaikan di slide berikutnya. Baik, kriteria data yang bisa digunakan untuk uji C kuadrat bisa berupa variabel numerik bertingkat maupun yang tidak bertingkat untuk yang digunakan dalam pengujian ini ya. Jadi sifat datanya bisa ordinal, bisa nominal. Jika datanya berupa string, maka perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi numerik, bisa menggunakan tools ini ya, automatic record yang tersedia pada menu transform ini pada software SPSS. Jadi kalau ada yang pernah menggunakan SPSS, boleh bisa mencoba ini. Kalau datanya berupa string, bisa menggunakan tools automatic record. Kemudian data yang bisa digunakan untuk uji C kuadrat itu diasumsikan sebagai sampel acak. Jadi dia akan selalu menggunakan sampel acak ya. Jadi selalu dari hasil sampling. Kemudian ini termasuk uji non parametrik, berbeda dengan uji yang sebelumnya ya, bahwa dia tidak harus memenuhi asumsi distribusi tertentu. Kalau yang kemarin kita kerjakan regresi, kemudian uji hipotesis, itu kan acuannya masih distribusi normal ya. Uji Z itu adalah normal baku, uji T pun juga turunan dari distribusi normal.
Nah, sedangkan kalau yang uji C kuadrat ini tidak harus memenuhi asumsi distribusi tertentu. Justru kita bisa ngecek dia apakah berdistribusi normal atau tidak, atau misalnya berdistribusi Poisson atau tidak. Nah, itu justru masuk di tujuan dari pengujian C kuadrat. Nah, ini tadi yang sudah sempat disampaikan bahwa penggunaan uji C kuadrat ada uji kecocokan ya atau goodness of fit test untuk mengetahui distribusi teoretik dari populasi. Jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan, ada nilai observasinya, hasilnya berapa saja misalnya ya. Kemudian nilai ekspektasinya ini bisa kita yang menentukan, bisa juga menggunakan rumus, tapi kalau untuk yang uji kecocokan kita akan menentukan sendiri ya, dimana data yang kita isi di ekspektasi itu berdistribusi sesuai dengan harapan kita. Kalau kita ingin berdistribusi normal, maka angka-angka data di sini harus layaknya membentuk distribusi normal seperti itu. Kemudian uji kebebasan ini maksudnya adalah untuk menguji hubungan antar dua variabel yang skalanya skala nominal. Kemudian juga bisa menguji beberapa proporsi. Ini tidak kita pelajari ya, ini untuk informasi saja ya, bahwa C kuadrat juga bisa digunakan untuk menguji beberapa proporsi. Bentuk distribusi C kuadrat itu bergantung pada derajat kebebasan atau degree of freedom, atau biasanya disimbolkan DF atau V. Jadi nanti kita baca tabelnya itu menggunakan alfa ya, luas di bawah kurva alfa seperti biasa, titik koma DF atau V ya. Jadi yang kita gunakan adalah alfa dan V. Cara membaca tabelnya itu mirip dengan distribusi T atau tabel T student. Begitu ya, nanti kita akan simulasikan.